Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Edian. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Di video kali ini, saya akan bahas topik tentang operasi inverse komposisi fungsi. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini fungsi f yang memetakan dari A ke B, dan ini fungsi g yang memetakan dari B ke C. Maka, fungsi yang memetakan dari A ke C adalah fungsi komposisi G komposisi F. Ini bacanya terbalik ini ya. Jadi dari A ke C ini adalah G komposisi F. Fungsi F yang memetakan dari A ke B dapat juga ditulis dengan Y sama dengan Fs. Jadi Y itu sama dengan fungsi dari Fs. Berikutnya, G yang memetakan dari B ke C dapat ditulis dengan Z itu merupakan hasil dari fungsi G, Y ya. Nah, kesimpulannya Z itu sama dengan Y kan? Jadi Y ini bisa diganti dengan fungsi Fs. Jadi Z itu sama dengan GFS atau G komposisi Fs ya. Ini kan sama dengan G komposisi Fs itu sama dengan Z. G komposisi F inverse dari fungsi di atas ini, G komposisi Fs ini sama dengan G komposisi F inverse dari ini semua bisa digantikan dengan Z ya. Jadi kesimpulannya ini untuk mendapatkan Z ini berarti adalah G komposisi Fs. Oke. Sementara untuk mendapatkan S ini maka S ini merupakan kebalikan ya atau inverse dari G komposisi Fz. Nah, jadi sekali lagi ya untuk mendapatkan nilai Z ini dapatnya itu adalah G komposisi F S. Dan untuk mendapatkan S ini dibalik, berarti kebalikan ya, berarti inverse ya. Berarti S ini sama dengan G komposisi F inverse Z. Oke. Nah, berikutnya G inverse, ini kita fokus ya di bawah ini ya. Jadi G inverse yang memetakan dari C ke B dapat ditulis dengan Y itu sama dengan G inverse dari Z. Nah, jadi Y ini merupakan fungsi G inverse Z. Berikutnya, F inverse. Nah, kita perhatikan F inverse yang ini ya. Jadi F inverse yang memetakan dari B ke A dapat ditulis dengan S itu sama dengan F inverse dari Y. Nah, sehingga ini S sama dengan F inverse Y ini bisa digantikan dengan G inverse Z ya. Jadi S itu sama dengan F inverse G inverse Z. Sehingga F inverse komposisi G inverse Z itu sama dengan S ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari di atas ini, maka G komposisi F inverse ini Z ini kan sama dengan S. Yang di bawah juga sama, F inverse komposisi G inverse Z ini juga sama dengan S. Jadi ini dua-duanya kan persamaan 1 dan 2 sama-sama menghasilkan S ya. Jadi kesimpulannya G komposisi F inverse itu sama dengan F inverse komposisi G inverse. Jadi ini tinggal dibalik ya. Jadi kalau misalnya F komposisi G inverse, jadi bisa ditulis dengan G inverse komposisi F inverse ya. Jadi ini biar lebih jelasnya nih saya tulis lagi ya nih ya. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, F komposisi G inverse S, berarti bisa juga ditulis seperti G inverse dot F inverse S. Nah, atau di sini boleh tulis Z, ini juga Z. Jadi posisi ini tetap dibalik ya, ini sama ini dibalik. Biar lebih jelas kita lihat contoh soal yang pertama. Jika Fs sama dengan 1 per S dengan syarat S yang nggak boleh 0 dan Gs sama dengan 2S kurang 1, tentukan inverse dari fungsi F komposisi Gs. Nah, di video sebelumnya telah dibahas tentang inverse ya. Jadi kalau diketahui Fs yaitu 2S kurang 5, ini kita cari dulu S-nya berapa. Jadi Y-nya ini kan 2S kurang 5. Nah, kita cari dulu S-nya dapat berapa.
Nanti setelah kita cari S, maka S-nya ini gantikan dengan F inverse. Oke. Nah, gimana dengan kalau ini GS? Misalnya ini GS. Ya sama, misalkan GS sama dengan 2X kurang 5. Berarti GS-nya gantikan dengan Y, sama dengan 2X kurang 5. Setelah itu kita cari S, nilainya berapa. Dan S ini kita lihat, atasnya kan GS ya. Jadi kita gantikan dengan G inverse. Nah, sesuai yang diketahui. Nah, gimana kalau pas soal itu adalah F komposisi GS? Misalnya F komposisi GS, hasilnya kamu dapat adalah 2S kurang 5 misalnya. Nah, maka ini juga sama. Ini ubah dulu ke bentuk Y. Y sama dengan 2S kurang 5. Setelah itu kita cari S. Nah, setelah dapat S, maka F komposisi GS ini gantikan dengan F komposisi G inverse S. Nah, jadi sama aja ya. Jadi kalau Fs kita ubah jadi Y, setelah itu kita cari S, dan Fs ini gantikan dengan F inverse. Kalau GS kita buat jadi Y dulu, setelah itu kita cari S, dan GS ini gantikan dengan G inverse. Ini juga sama, tinggal tambahkan inverse saja. Oke. Nah, langsung saja dibahas. Kita kembali ke topik ini. Jadi F komposisi GS ini kita harus cari terlebih dahulu ya. Jadi F komposisi GS sama dengan F buka kurung GS tutup kurung ya. Jadi ini maksudnya adalah huruf yang ada di F ini kita gantikan dengan GS. Jadi 1 per GS-nya itu adalah 2S kurang 1. Nah, ini gantikan dengan Y. Y sama dengan 1 per 2S kurang 1. Setelah itu tinggal kali silang ya. Jadi Y kali 2S itu adalah 2SY. Y kali min 1 itu adalah min Y sama dengan 1. Nah, tujuan kita kan kita mau cari nilai S-nya itu berapa ya. Jadi kita kelompokkan dulu yang ada S-nya itu di sebelah kiri. Jadi 2SY itu sama dengan Y tambah 1. Nah, ini kita mau cari yang tengah ini S. Berarti ini sama seperti X kali 2Y ya. Jadi 2SY ini sama seperti X kali 2Y. Jadi untuk mencari nilai S ini, maka S-nya itu sama dengan Y tambah 1 kali 2Y ini pindah jadi per ya. Jadi Y tambah 1 dibagi atau per 2Y. Nah, setelah udah dapat nilai S ini, maka S-nya gantikan dengan inverse dari F komposisi GS. Nah, setelah itu ingat, ini ada huruf Y ini, kita harus gantikan jadi S ya. Ini Y ini gantikan dengan S. Nah, karena penyebutnya ini mengandung variabel, maka penyebutnya ini syaratnya nggak boleh 0 ya. Jadi 2S itu nggak boleh 0, sehingga S-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya, contoh soal nomor 2. Nah, ini kita cari G komposisi F inverse ya. Ini yang dicari. Berarti kita langkah pertama harus buat dulu G komposisi Fs ya. Nah, jadi G komposisi Fs ini sama dengan G buka kurung Fs tutup kurung. Jadi ini maksudnya adalah huruf yang ada di G ini. Nah, jadi huruf yang ada di G ini gantikan dengan Fs. Nah, jadi 3 kurang 5 kali S-nya ini gantikan dengan isi yang ada di Fs. Jadi 2S ya. Jadi G komposisi Fs itu sama dengan 3 kurang 5 kali 2S berarti 10S. Nah, setelah itu nih gantikan dengan Y ya. Jadi Y sama dengan 3 kurang 10S. Kita mau cari nilai S, maka kita harus kelompokkan S itu di salah satu ruas. Boleh di kiri, boleh di kanan ya. Jadi 3 ini pindah tempat ke ruas kiri. Jadi Y kurang 3 sama dengan min 10S. Dan S itu sama dengan Y kurang 3 bagi min 10. Nah, setelah dapat nilai S ini, maka ini harus digantikan dengan G.F inverse ya. Nah, ini kali min boleh nggak nih? Ini boleh kali min ya. Jadi kalau kali min 1 ini juga kali min 1 kan adil ya. Jadi Y kali min 1 min Y. Min 3 kali min 1 plus 3. Min 10 kali min 1 plus 10. Sehingga S itu sama dengan 3 kurang Y per 10. Jadi ini kalau bentuk soal ujiannya pilihan berganda, ini kita harus sesuaikan. Kalau misalnya sebelum dikali min 1 tuh nggak dapat hasil, maka kita akan coba tes kali min 1 ya. Mana tahu dapat hasil.
Oke, setelah ini dapat S, ini gantikan dengan G komposisi F inverse S sama dengan 3 kurang S per 10. Nah, ini nggak ada syaratnya ya, karena di penyebut nggak ada variabel dan nggak ada bentuk akar di sini. Next, berikutnya nomor 3. Jika Fs sama dengan akar S, nah ini ada syaratnya, karena di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Dan Gs sama dengan X per S tambah 1. Nah, ini syaratnya nih S-nya nggak boleh min 1 ya. Karena kalau S-nya min 1, maka hasilnya nanti jadinya dibagi 0. Kalau dibagi 0, berarti hasilnya jadi tidak terdefinisi ya. Maka tentukan G komposisi F inverse 2. Oke, langsung dibahas. Ini pertama-tama kita cari dulu ya G komposisi Fs. Jadi G komposisi Fs kita perhatikan dulu. Variabel yang ada di G ini harus digantikan dengan Fs. Oke. Nah, kita perhatikan nih ya. Jadi variabel yang ada di G ini, huruf yang ada di G ini harus diganti dengan Fs ya. Jadi akar S per akar S tambah 1. Nah, jadinya ini Y sama dengan akar S per akar S tambah 1. Nah, setelah itu kali silang Y kali akar S. Berarti dapatnya akar SY. Y kali 1 berarti Y sama dengan akar S. Ini akar S kali Y ya. Ini akarnya sampai batasan S saja ya. Setelah itu kita mau cari S ya. Jadi kita harus kelompokkan ke salah satu ruas dulu yang ada S. Ini Y sama dengan akar S. Ini pindah tempat ya. Jadi positif pindah tempat jadi minus. Nah, sehingga kalau difaktorkan, ini kan ada akar S sama ya. Jadi akar S-nya tarik ke depan. Akar S buka kurung 1 kurang Y. Ini pemfaktoran ya. Nah, setelah itu kita cari akar S. Akar S itu sama dengan Y bagi 1 kurang Y. Dan untuk mendapatkan nilai S, ini kan masih ada akar. Maka kedua ruas harus dipangkat 2 ya. Nah, setelah itu sudah dapat nilai S, kita gantikan ke bentuk inverse. Jadi G dot F inverse S sama dengan S per 1 kurang S pangkat 2. Nah, karena ini yang ditanya ada angka 2 ini, maka S-nya ini harus digantikan dengan angka 2. Nah, jadi ini 2 per 1 kurang 2 pangkat 2 ya. Nah, sehingga hasilnya itu ini langsung hilang ya. Ini ada sedikit typo. Ini karena udah ada angka 2, maka ini bisa dimasukin dengan angka 2 langsung ya S-nya ya. Maka hasilnya itu adalah 2 per min 1. Berarti 2 per min 1 itu dapatnya adalah min 2 ya. Setelah itu dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4. Next, contoh soal nomor 4. Jika F komposisi GS sama dengan S kuadrat tambah 8S kurang 3 dan GS sama dengan S tambah 4, tentukan nilai dari F inverse S. Jadi tujuan kita harus cari step pertama itu Fs dulu ya. Jadi langkah pertama kita harus cari Fs, nanti dari Fs baru kita bisa mencari F inverse. Oke, langsung saja. Ini yang kita kerjakan dulu ya. Apa yang diketahui kita jabarkan dulu. Jadi F komposisi GS kita bisa tulis seperti F buka kurung GS ya. Nah, bisa ditulis menjadi seperti ini. Sama dengan F, ini GS nilainya kebetulan sudah diketahui ya. Jadi F buka kurung GS-nya gantikan dengan X tambah 4. Nah, setelah itu, ini kita tulis kembali X kuadrat tambah 8X kurang 3. Untuk mempermudah kita mencari Fs, maka kita harus misalkan dulu X tambah 4 sebagai A, supaya lebih mempermudah perhitungan nanti ya. Jadi X tambah 4 kita misalkan sebagai A, otomatis untuk mendapatkan S-nya itu adalah A kurang 4 ya. Nah, kemudian ini kan ada S ini nih, gantikan dengan A kurang 4, substitusi. Oke. Nah, setelah itu tinggal jabarkan. Setelah jabarkan, sederhanakan ya. Ini 8A sama min 8A bisa coret. Jadi 16 kurang 32 kurang 3 hasilnya adalah min 19. Nah, setelah itu kita ubah bentuknya menjadi Fx sama dengan X kuadrat kurang 19. Nah, setelah itu kita ubah Fs menjadi Y seperti biasa. Dapatnya adalah Y tambah 19 sama dengan X kuadrat. Dan X sama dengan
plus min akar Y tambah 19. Sehingga F inverse itu hasilnya adalah plus min, ini X ya, X tambah 19. Nah, karena bentuknya dalam akar, maka syaratnya itu adalah X tambah 19 ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga X-nya itu lebih besar sama dengan min 19 ya. Ini adalah syaratnya. Next, contoh nomor 5. Jika GX sama dengan X tambah 2 dan F komposisi GX, ini koma ya, sama dengan 3S kurang 1 per 5 kurang 2S. Ini syaratnya ya, karena ada penyebut di sini. Di S-nya ini nggak boleh 5 per 2 ya, supaya nggak hasilnya 0 di penyebut. Dan F inverse A ini sama dengan 2, maka tentukan nilai A. Nah, pertama-tama kita jabarkan dulu yang bagian ini. Ini ya. Jadi F komposisi GS sama dengan 3S kurang 1 per 5 kurang 2S, kita jabarkan dulu. Terus ini F buka kurung GS ya. Nah, ini S tambah 2 dari GS yang diketahui di sini. Kita masukin. Nah, setelah itu kita misalkan dulu untuk mempermudah perhitungan nanti. Jadi S tambah 2 itu sama dengan A. Jadi untuk mendapatkan S yaitu adalah A kurang 2. Nah, setelah itu kita perhatikan yang ada huruf S ini kita gantikan dengan A kurang 2 ya. Jadi 3 kali A kurang 2 kurang 1 per 5 kurang 2 kali S-nya ini kita gantikan dengan A kurang 2. Ini juga sama, S tambah 2 tadi kan udah dimisalkan sebagai A ya. Jadi tinggal ganti A saja. Berikutnya nih tinggal sederhanakan, tarik masuk dan sederhanakan ya. 3 kali A, 3A. 3 kali min 2, min 6, min 6, min 1, hasilnya adalah min 7. Yang bagian bawah, 5 kurang 2 kali A, berarti min 2A. Min 2 kali min 2, berarti plus 4. Dan hasilnya adalah 9 kurang 2A. Nah, setelah itu nih kita tinggal ubah menjadi bentuk X. Jadi A-nya gantikan dengan S, ini juga sama. Dan kita cari inverse-nya seperti biasa yang sudah diajarkan. Dan hasilnya adalah ini ya. Nah, atau kita bisa boleh pakai cara cepat ya. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, Fx sama dengan Ax tambah B per Cx tambah D, maka untuk mencari F inverse ini ya, hasilnya itu adalah min Dx tambah B per Cs kurang A. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Ini tadi awalnya nih ya, 3S kurang 7. Oke. Per min 2S tambah 9 ya. Jadi ini tinggal loker aja, 9-nya ke atas jadinya min 9S ya. Jadi min 9S min 7 per, ini 3-nya loker ke bawah jadinya min 2S min 3. Ya udah dapat hasil. Nah, kenapa beda? Ini tinggal kali min 1 aja. Atas bawah kali min 1 jadinya adalah positif semua ya. 9S tambah 7 per 2S tambah 3. Nah, karena yang ditanya ini nilai A, berarti kita ubah lagi bentuknya. Jadi S-nya kita ganti jadi A. Oke, setelah itu ini F inverse dari A ini nilainya adalah 2. Maka kita tulis 2 sama dengan 9A tambah 7 per 3 tambah 2A. Ini tinggal kali silang saja ya. Jadi 2 kali 3 dapatnya 6, 6 tambah 4A sama dengan 9A tambah 7. Jadinya itu 6 kurang 7, min 1, 9A kurang 4A, 5A, dan nilai A-nya itu adalah min 1 per 5. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang operasi inverse komposisi fungsi, silakan kerjakan tugas berikut, dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.